sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean dulu mau ngaji sing tenang dan selamat gitu nggih. كل ما حرم المشي إليه ومعاصي الفرج كالزنا واللواط والاستمناء باليد وغير ذلك من معاصي الفرج والمعصية بكل البدن كالعقوق للوالدين والفرار من الزحف وهما من الكبائر وغير ما ذكر من المعاصي مثل إرخاء الدين الثوب وقطيعة الرحم والظلم الناس والله الموافق المعين لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا كتاب رسالة الجامعة للإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي. الحبيب أحمد بن زين الحبشي adalah muridnya Imam Abdullah Al-Haddad. Belajar berguru kepada Imam Al-Haddad, beliau sudah menjadi ulama besar, sudah menjadi mufti, menjadi ulama besar, tapi beliau masih bersimpuh di hadapan Imam Al-Haddad berguru kepada beliau. Belajarnya bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Belajarnya beliau bukan 3-4 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi beliau belajar kepada Imam Al-Haddad selama 40 tahun. Hatta ketika Imam Al-Haddad meninggal dunia, Imam Ahmad bin Zain berada di hadapan beliau, membaca daripada kitab Muwatta karangan dari Imam Malik. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan amud wa ana mutma'in bil Khalifah Ahmad bin Zain. Saya meninggal dunia tapi saya tenang. Kenapa? Khalifah Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain. Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau dulu mengatakan bahwa asafi immuddu min qabli an ara an 'alaiha nur ilmin wa khasyati. Alangkah berdukanya aku, alangkah menyesalnya aku apabila aku meninggal dunia sebelum aku melihat wajah-wajah yang nampak pada wajah tersebut cahaya khasyah, cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu. Dan ini semuanya ada pada diri Al-Imam Ahmad bin Zain. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan tentang Ahmad bin Zain Al-Habsyi, arju an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi fil ilm al-zahir mithl Syafi'i. Prediksi saya bahwasanya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam ilmu zahir itu menyamai keilmuan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Menyamai keilmuan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain memiliki banyak karangan. Banyak di antara karangan beliau itu, karya beliau itu mensyarahkan daripada qasidah Imam Al-Haddad, seperti qasidah Ba'iyah dan juga Ra'iyah dan beberapa qasaid lainnya lil Imam Abdullah bin Al-Haddad. Termasuk juga qasidah Ainiyah lil Imam Al-Haddad, di mana di situ beliau menjelaskan dengan perintah dari guru beliau Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Imam Ahmad bin Zain juga memiliki daripada safinah beliau catatan-catatan tulisan-tulisan beliau yang sangat banyak berisi fawaid ilmu. Dan beliau ini banyak membangun banyak masjid, sampai dibilang beliau itu adalah Abul Masajid, bapaknya masjid-masjid. Saking banyaknya masjid yang beliau bangun, beliau makmurkan, beliau bangun di mana tempat ada masjidnya beliau. Wa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di antara karya beliau yang ringkas dan padat dan simpel adalah Risalatul Jami'ah. Risalah, enggak disebut kitab, disebutnya cuma risalah. Seperti suratan. Bukan kitab yang tebal, cuma risalah, beberapa lembar aja, seperti surat. Akan tetapi Jami'ah memadukan dari 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu al-fiqh, wa ilmu tasawuf. Yang pertama adalah ilmu fiqhul at-tauhid, al-iman, ilmu al-iman. Yang kedua adalah tentang fiqhul ibadat. Yang ketiga adalah tentang fiqhul batin, yakni ilmu tasawuf. 3 ilmu tersebut. Hatta Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab yang kita baca ini, di muqaddimahnya, beliau menyatakan bahwasanya arju anna man amilaha anna man gara'aha wa amila biha
ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batina. Saya berharap setiap orang yang mengetahuinya dan mengamalkan kitab ini agar Allah Ta'ala jadikan orang tersebut ahli ilmu zahir dan batin. Ahli ilmu zahir dan batin. Ini doa al-kutub, doa pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan bukan sembarang warisan keilmuan zahir dan batin. Ada Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu disebutkan oleh guru beliau Imam al-Haddad, urida alayya halu Jailani fasaraftuha ila Ahmad bin Zain lima mala'ani bihi al-Aidarus. Aku dikirim, disodorkan magam kewalian Syekh Abdul Qadir al-Jailani, kata Imam al-Haddad. Maka magam tersebut, hal tersebut saya kirim kepada Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, muridku. Kenapa? Soalnya saya sudah penuh, nggak ada tempat lagi untuk menampung kewalian tersebut. Dipenuhi dengan hadiah yang beliau dapatkan dari Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Aidrus al-Akbar. Dikirim kepada Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Al-Habib Ahmad bin Zain, beliau pewaris, dipenuhi oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam segala aspek beliau, di dalam segala keilmuan beliau, di dalam segala akhlaknya beliau, tarbiyahnya Imam Abdullah Al-Haddad, hingga beliau bersama sahabat beliau Allamatud Dunia Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih itu mengaji kepada Imam Al-Haddad. Itu mereka cuma berdua doang, dan mengajinya bukan di ruangan besar macam begini, enggak, itu di tangga Baigah itu ada, jadi tangga naik ke atas ke rumah Imam Al-Haddad. Itu saat tangga itu seperti ada kotak, apa itu namanya, pas belokan tuh, ketika bertangga terus belok ke sisi yang lain, kotak kecil, ya, apa sih namanya tuh, ya kayak ruang transit lah begitu. Nah itu duduknya di situ, mungkin cuma muat 3 orang, 4 orang, nggak lebih dari situ. Duduknya di situ, mengajinya di situ. Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habib Ahmad bin Zain berguru kepada Imam Al-Haddad. Sampai katanya Imam Abdurrahman bin Abdullah, ini nggak ada orang yang tahu tentang magam kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari ahli karim. Maka Al-Habib, sehingga yang belajar cuma kita berdua aja. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu berkata kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah, uskut, jangan berisik, udah jangan bilang-bilang ke orang. Kalau orang karim tahu tentang kemuliaan Imam Al-Haddad, maka niscaya nggak ada tempat buat saya dan kamu di sini. Akan dipenuhi tempat ini dengan mereka. Alhamdulillah. Imam Al-Haddad ada ma'ruf keilmuannya di luar. Hingga di masa hidup beliau ratibnya dibaca di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Ratib beliau dibaca di Masjidil Haram dan dibaca di Masjidil Nabawi di masa hidupnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Waktu beliau haji, itu beliau tinggal di Hijaz itu sampai tahun baru. Pas tahun baru Hijriyah, 1 Muharram bertepatan hari Jumat, dan beliau berada di Mekah. Maka saat itu beliau diminta untuk menjadi imam mengimamkan sholat di Masjidil Haram. Menjadi imam mengimamkan sholat di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Begitu di dalam jamaah utama. Di depan Ka'bah di situ ramai-ramai semuanya. Dan beliau mengimamkan di sana di dalam jamaah resmi, membaca waktu sholat subuh, dia pas hari Jumat tanggal 1 Muharram, beliau baca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan, sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau tidak meraih kedudukan yang tinggi. Begitu juga Al-Habib Ahmad bin Zain wal Auliya was Salihin enggak mencapai kedudukan yang tinggi, melainkan berkat peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bilang, ya Imam Al-Haddad, ma min sunnatin sanha Rasulullah illa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun yang disunahkan oleh Rasulullah melainkan sudah saya amalkan, sudah saya praktekkan. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Su'ila Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, siapa gerangan Alawiyin yang paling mulia? Siapa gerangan Habaib yang paling mulia? Keturunan Rasulullah yang paling mulia yang mana? Siapa? Dari marga mana yang paling mulia? Maka dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya.
Abdullah bin Umar bin Yahya beliau mengatakan afdalul alawiyyin akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Yang keturunan Nabi yang paling mulia adalah yang paling sempurna di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha orang dengan peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan risalah jamiahnya, kitab yang penuh berkah ini, sehingga sampai dikatakan oleh ulama yang menginginkan futuh, maka hendaknya dia menghafalkan kitab Risalatul Jami'ah lil Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian juga dikatakan bahwasanya lau ja'al mahdi lama amaran nas illa bil kitab Risalatul Jami'ah. Imam Mahdi kalau dia datang pasti akan menganjurkan orang-orang untuk mengamalkan kitab Risalatul Jami'ah lil Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Subhanallah. Kenapa? Sebab itu kita ringkas padat. Demikian ringkas, simple, padat. Kitab yang penuh keberkahan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengambil berkah. Ilmu bukan banyaknya, tetapi keberkahannya. Ini penulisnya adalah Gutub, muridnya Gutub sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah dalam sanad al-Qutbiyah di dalam diri penulisnya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, khalifahnya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di sini bicara tadi tentang perkara maksiat zahir, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan. Di antara maksiat mulut adalah al-ghibah, dzikruka akhakal muslim bima yukrah. Ketika engkau menyebutkan keburukan muslim lain, menceritakan muslim lain dengan hal yang dia tidak suka, membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan muslim lain, hal yang dia tidak suka, pakaiannya, kendaraannya, dirinya, istrinya, anaknya, begitu, ataupun pribadi muslim tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah annaha qasirah." Rasulullah, istrimu yang satu lagi itu Safiyah, dia dikasih isyarat pendek. Maka Nabi dengar begitu menoleh kepada Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling kamu cintai? Gal Aisyah. Itu yang paling saya cintai. Wa minar rijal abuha. Dan dari orang laki-laki yang saya cintai adalah ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar Siti Aisyah mengucapkan kalimat tersebut, satu kata pendek, nggak ada ucapan yang lain, maka dia bilang, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimah law muzijat bihal bahru la antanathu." Engkau telah mengucapkan satu kalimat, kalau kalimat itu ditaruh di laut, lautan sedunia bakal menjadi busuk gara-gara satu kalimat. Satu kalimat. Apa sih kalimatnya? Nggak ada cacian, nggak ada makian, cuma bilang pendek, itu aja. Oh, kita punya kalimat yang lebih parah dari ini banyak. Membusukkan dunia dan seisinya. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai di dalam sebuah athar, kama dzakara al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kama dzakara al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, begitu di dalam athar, dalam riwayat disebutkan bahwasanya ghibatul muslim asyad min 30 zaniyah fil Islam. Ghibah, ngomongin muslim lain, itu lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Iyyaka wal ghibah, kama rawi Ibnu Abi Dunya, fa innaha asyaddu minaz zina. Hati-hatilah engkau dari ghibah, mengumpat, ngomongin orang, sebab itu lebih dahsyat dari zina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lebih dahsyat daripada 30 perzinaan. Wal ghibah, ketika kita membicarakan keburukan muslim lain, siapapun muslimnya, mau muslimnya ustadz, mau muslimnya ulama, mau muslimnya tukang becak, mau muslimnya orang miskin, mau muslimnya hartawan,
Oh, kita nggak boleh ribain muslim yang miskin. Sama, muslim yang kaya juga nggak boleh diribain. Mau muslimnya orang yang nggak punya apa-apa ataupun muslimnya pejabat tinggi, sama muslim, nggak boleh kita ribain. Walaupun muslimnya presiden, walaupun muslimnya menteri, walaupun muslimnya gubernur, wali kota, dia muslim, sama, nggak boleh diribain. Loh, mentang-mentang dia presiden terus boleh digosipin, mentang-mentang dia pejabat boleh digosipin? Lah, nggak boleh digosipin. Selama dia itu muslim, nggak boleh kita ribahkan orang tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang daripada al-ghibah tersebut. Itu Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabi terdahulu. Sayyidina Musa bilang, ya Musa, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhir man yadkhulul jannah. Wahai Musa, yang meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat dari ghibah, yang meninggal dunia dalam keadaan sudah taubat dari ghibah, maka orang itu adalah orang terakhir yang masuk surga. Udah taubat dari ghibah, dia orang terakhir yang masuk surga. Wa man mata wa huwa musirrun 'ala al-ghibah fa huwa awwal man yadkhulun nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih mengerjakan perbuatan ghibah, maka dia adalah orang pertama yang masuk dalam api neraka. Wailul likulli humazatil humazah. Wail bagi mereka humazatil humazah. Ghibah dengan ucapan lidah, ataupun dengan isyarat, ataupun dengan kedipan mata, ataupun dengan gerakan kepala, ataupun dengan tulisan. Ataupun ada orang gosip di media sosial, kita kasih jempol, suka, sama ghibah. Ataupun saya nggak ngomong, saya cuma mendengarkan. Al-mustami' ahadul mughtabain. Pendengar adalah salah satu dari dua pengumpat, salah satu dari dua penggosip. Itu pendengar. Terus juga disebutkan bahwasanya sebagaimana kata-kata yang buruk nggak boleh diucapkan, dan hal yang haram diucapkan, haram didengar. Ada orang yang gosip, berdiri, bangun, tinggalkan. Walaupun penggosipnya pakai peci, walaupun penggosipnya pakai sorban, walaupun gosipnya di atas mimbar. Oh, ghibah haram kalau dia lakukan di atas panggung konser rock, panggung dangdut dipakai buat ghibah haram. Tapi kalau pakai di panggung Jumat jadi halal. Nah, tetap haram. Daging babi haram walaupun dibikin kebuli buat acara maulid ataupun acara haul. Nah, daging babi haram walaupun dibikin kebuli buat acara maulid ataupun acara haul. Ghibah haram walaupun dilantunkannya di atas mimbar maulid atau mimbar haul atau mimbar Jumat. Justru yang melakukannya menistakan haul, menistakan maulid, menistakan Jumatan. Waliyadzubillah min dzalik. Cuma sebagian orang kalau nggak ghibah nggak punya bahan ceramah, kalau nggak gosip nggak ada yang menyorakin dia, kalau nggak melanggar syariat nggak menjadi terkenal dan tersohor. Bagaimana dikatakan khalif tu'raf, bikin hal nyeleneh demi popularitas, demi mendongkrak nama, demi demi menambah follower, pengikut. Waliyadzubillah min dzalik. Adalah ghibah. Wa al-Imam Ramli, Imam Syekh Muhammad Ramli, Muhammad bin Ahmad Ramli, waktu ayah beliau meninggal dunia, Syekh Ahmad Ramli, itu beliau di hadapan jenazahnya, itu di hadapan ulama-ulama, beliau bilang, Ishhadu ya hadirin anna walidi hadha mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Persaksikanlah wahai hadirin, kalau ayahku ini termasuk orang yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Gak ganggu orang dengan mulut dan tangannya. Al-muslim, muslim yang asli, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah la tu'dzul muslimin. Dalam riwayat la taghtabul muslimin
wala tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratahu yaumal qiyamah wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu wa in kana fi jawfi baitihi. Wahai orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian mengganggu muslimin. Satu, dalam riwayat yang lain, jangan kalian menggosipkan orang Islam, ya, membicarakan keburukan muslim lain. Sebab dan juga jangan mencari aib dan kekurangan mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib dan kekurangan muslim lain, Allah bakal cari kekurangan dia. Kalau dicari kekurangannya pasti ketemu. Kalau Allah yang cari pasti ketemu dan akan dipermalukan walaupun sembunyi di dalam rumahnya. Kita semuanya yang ada di sini, siapa yang nggak punya aib? Kita semuanya punya kekurangan. Hatta syuyukhana, mereka bilang, guru-guru kita bilang, seandainya Allah Ta'ala bongkar aibnya kita, berapa banyak orang yang bakal dipermalukan. Seandainya aibnya kita sedikit aja dibukakan oleh Allah, niscaya nggak bakal ada orang yang mau salaman sama kita. Niscaya nggak ada orang yang bakal mau menyapa kita. Niscaya nggak ada orang yang mau ngasih salam kepada kita atau menjawab salam kita kalau dibongkar sedikit aja aibnya kita. Tapi kita semuanya di sini, alhamdulillah ditutupin aib kita oleh Allah. Maka sebagai sama-sama orang yang ditutupin aibnya, bukan orang yang nggak punya aib. Kita semuanya punya aib. Kita semuanya punya kesalahan. Sebagai orang yang sama-sama ditutupin aibnya, maka jangan saling ngebongkar aibnya orang lain. Jangan saling buka aibnya orang lain. Yang mau ditutupin, tutupin aibnya orang. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Yang nutupin kekurangan muslim lain, Allah Ta'ala tutupin kekurangan dia di dunia dan di akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Wahada kitab penuh berkah. Kenapa mau hatam buru-buru? Jangan dihatamin, masih panjang tuh. Masya Allah, bisa 10 kali daras lagi. Kitab yang penuh berkah. Masya Allah. Galil minka yakfini, walakin galiluka la yugalu lahu galilu. Allah yubarik fi Haji Ridha, yubarik fi ahli baitihi, yubarik fi darihi, yubarik fi awladihi, yubarik fi atharihi. An Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna iyyakum mutahabin fillah, muta'awinin ala ta'atillah, yaftah alayna futuhal arifin, faqihna fid din, yu'allimna ta'wil, يهدينا إلى سواء السبيل، يجعلنا من خيار عباد الله الصالحين، يصلح الشؤون، يجر العيون، يحفظنا من جميع شرور في الظهور وفي البطون بجاه الأمين المأمون. على هذه النية وعقبة صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر. رب واغفرنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وأحل أذكيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام شرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا